kalian semua. Selamat siang, pagi, sore, petang, dan malam. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bahas tentang perancangan pengembangan karir dari teori ke praktik. Eh, Tahukah kalian bahwa 65% karyawan di dunia ini menyatakan pengembangan karir sebagai faktor utama mereka dalam bertahan di perusahaannya. Tapi sayangnya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan akan hal ini. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang perencanaan pengembangan karir mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dengan studi kasus nyata. Yang saya akan bahas beberapa menit ke depan. Pertama, kita perlu bedakan dua konsep penting antara perencanaan karir dengan pengembangan karir. Perencanaan karir ini tentang identifikasi, seperti keterampilan pribadi yang kita miliki, minat dan motivasi kita, tujuan karir yang kita capai. Sedangkan pengembangan karir ini tentang implementasi, seperti program terstruktur untuk mencapai tujuan dan pelatihan ataupun pendidikan yang berkelanjutan ataupun monitoring progres secara rutin. Ada 4 komponen utama dalam pengembangan karir, yaitu pertama, pendidikan, yang kedua, kemampuan, dan ketiga, jaringan, dan keempat, pengalaman. Eh, Sekarang, mari kita lihat studi kasus nyata. PT Tekno Inovatif, startup teknologi dengan 200 karyawan, menghadapi berbagai masalah. Antaranya, turnover rate 35% per tahun, dan karyawan merasa tidak ada jalur karir yang jelas. Selanjutnya, ada banyak posisi senior diisi oleh eksternal. Dan selanjutnya ada produktivitas menurun karena demotivasi. Analisis situasi dalam berdasarkan survei internal, ada 75% karyawan yang tidak tahu jalur karir mereka. Mereka tidak tahu apakah karir mereka akan naik ataupun turun. Dan 56% merasa skill mereka tidak dikembangkan. Ada juga 82% itu ingin program monitoring agar karirnya bisa berlanjutan. Dan hanya 23% yang puas dengan karir yang mereka capai saat ini. Di balik situasi mereka saat ini, perusahaan itu menerapkan sistem perencanaan terpusat organisasi seperti career path mapping atau membuat jalur peta karir mereka, karir karyawan agar tetap berlanjut. Seperti misalkan junior developer menjadi naik kelas menjadi senior developer, naik senior developer naik kelas menjadi test leader menjadi engineering manager, ataupun marketing assistant menjadi marketing spesialis menjadi marketing manager, manager menjadi CMO. Selanjutnya ada individual development plan atau IDP. Setiap karyawan mendapatkan rencana pengembangan personal meliputi assessment skill existing, gap analysis dengan target posisi, timeline atau waktu untuk pengembangan 1 hingga 3 tahun. Selanjutnya, solusi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ada implementasi 4 komponen pengembangan karyawan yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu meliputi pendidikan, kemampuan, jaringan, dan pendidikan. Ini meliputi program internal training mingguan yang diselenggarakan oleh perusahaan agar karyawan bisa mendapatkan jenjang karir yang dia inginkan. Yang kedua ada subsidi sertifikasi profesional. Jadi perusahaan mengeluarkan
sertifikasi profesional agar karyawannya bisa diterima atau dalam pengangkatan karir. Selanjutnya, adanya kemampuan atau soft skill. Soft skill menjadi komponen utama setelah pendidikan. Karena apa? Dalam menempuh karir yang lebih tinggi, kita harus mempunyai soft skill atau kemampuan dalam pengembangan, misalkan ahli ahli dalam bidang tertentu. Itu akan jadi hal yang paling dipertimbangkan dalam peningkatan karir. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah komponen ketiga dalam pengembangan karir. Jaringan menjadi penting karena orang atau kelompok inilah yang dapat diandalkan dan akan membantu kita bahkan tanpa diminta ketika kita membutuhkan sesuatu di dalam karir kita. Jaringan bisnis tentunya memerlukan pembinaan yang konstan dan berkelanjutan. Dan terakhir, adanya pengalaman atau experience. Komponen terakhir dalam pengembangan karir adalah pengalaman. Memiliki rekam jejak karir yang solid adalah kunci pada komponen. Memiliki pengalaman menjadi pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan jenjang karir yang karyawan tersebut inginkan. Selanjutnya, analisa jabatan. Apa sih analisa jabatan itu? Analisa jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasikan dan menentukan tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Menurut Flippo tahun 1984, analisa jabatan itu adalah proses memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik pekerjaan tersebut. Output dari analisa jabatan itu meliputi deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kinerja. Manfaat atau dasar untuk rekrutmen dan seleksi, acuan dalam penilaian kinerja dan kompensasi, penunjangan pengembangan pelatihan dan promosi, dan digunakan dalam penyusunan struktur organisasi. Metode yang biasanya digunakan untuk perusahaan dalam menganalisa jabatan itu yang pertama, observasi langsung, mengamati pekerja karyawan secara langsung, apakah pekerjaannya itu baik, beres dengan sempurna ataupun tidak, atau mengamati pekerjaan itu mempunyai growth mindset yang baik ataupun tidak. Dan yang kedua adalah wawancara dengan memegang jabatan atau atasan langsung. Pemilik seperti ini, sesi wawancara pekerja diwawancarai oleh petingginya atau misalkan UDR, mengapa kamu ingin naik jabatan. Jadi melalui wawancara itu. Dan yang ketiga ada kuesioner atau pengumpulan data sistematis. Yang keempat ada catatan pekerjaan dicatat langsung oleh pemegang jabatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.